Assalamualaikum semua. Selamat datang di video kegiatan KKR yang berlokasi pada PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Oke, pada kesempatan awal ini, saya akan menjelaskan sejarah PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Karena sambil menunggu perjalanan saya yang cukup jauh menuju PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Selamat menikmati semua. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan produsen industri otomotif Jepang yang awalnya berasal dari PT Hino Indonesia Manufacturing yang didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 1982. PT Hino Indonesia Manufacturing didirikan berdasarkan kolaborasi atau joint venture antara tiga pemegang saham dengan rincian yaitu Hino Motors Limited sebesar 30% saham, Sumitomo Corporation sebesar 30% saham, dan Indomobil Group sebesar 40% saham. Mesin Hino pertama kali diproduksi pada tanggal 13 September tahun 1985 dengan nama HE7CD4 di PT Hino Indonesia Manufacturing yang berlokasi di Tambun, Bekasi. Truk Hino yang dirakit pertama kali oleh tangan orang Indonesia berkode Hino Truk FF172-173LA pada November tahun 1995. Bus Hino diluncurkan perdana pada tanggal 12 September tahun 1986 dengan kode AK174LA dan menggunakan mesin HE7CD4. Kemudian, terjadi pemindahan PT Hino Indonesia Manufacturing dari Tambun ke Pulau Gadung pada Oktober tahun 1995. Dan sejak tahun 1997, PT Hino Indonesia Manufacturing terus berusaha memperluas dan membangun perusahaannya. Hingga pada bulan April tahun 2003, PT Hino Indonesia Manufacturing berhasil melakukan restrukturisasi menjadi perusahaan dua pilar yang terdiri dari PT Hino Motors Manufacturing Indonesia dan PT Hino Motors Sales Indonesia. Peresmian pabrik baru PT Hino Motors Manufacturing Indonesia dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 8 September tahun 2003 di kawasan industri Bukit Indah, Purwakarta. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia memiliki luas sekitar 119.790 meter persegi yang dibagi menjadi beberapa area yaitu building area seluas 45.053 meter persegi, aspal, pavement outer seluas 63.055 meter persegi dan green zone seluas 11.682 meter persegi. Selama 57 tahun Hino telah memproduksi berbagai macam produk truk dan bus di Indonesia. Berikut line-up produk Hino di Indonesia, di antaranya Hino 300 series atau light duty truck, Hino 500 series atau medium duty truck, dan Hino bus series. Oke, kita sudah sampai di PT Hino Motors Manufacturing. Setelah memarkirkan kendaraan, kita akan menuju tempat kegiatan seharian kita di kantor HIP, karena tidak boleh menggunakan HP di jalan area perusahaan. Maka kita langsung saja ke penyampaian kegiatan KKN. Terdapat program kerja utama, program kerja mandiri, dan program kerja lainnya kegiatan KKN di PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Program kerja utama Deepening Knowledge bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan karyawan dan mahasiswa melalui materi dasar, peralatan, jenis mur dan baut serta teknik pengencangan komponen menggunakan baut dan mur di truk Hino. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dan mahasiswa terhadap proses deepening. Deepening knowledge diikuti oleh internal karyawan. Pada kegiatan ini, mahasiswa berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan, berbagi pengetahuan, dan membantu mendokumentasikan kegiatan. Pembekalan siswa PKL merupakan kegiatan yang diadakan PT Hino Motors Manufacturing dan Sekolah Menengah Kejuruan
yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap lingkungan industri, budaya dan peraturan industri, alat pelindung diri serta aspek lainnya, sehingga peserta didik mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan PKL. Kegiatan ini diikuti 137 siswa kelas 11 SMK Negeri Bungursari. Pada kegiatan ini, mahasiswa membantu jalannya proses pembekalan siswa PKL dengan mengarahkan dan menjadi pembawa acara, membagikan gambar kuis, dan membantu mempersiapkan keperluan lainnya. Program kerja mandiri Kaizen merupakan kegiatan yang mengutamakan peningkatan berkelanjutan dalam setiap aspek melalui perubahan kecil namun signifikan di area perusahaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan visibilitas, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan pengecatan area pembatas lemari MSDN, area oasis, mengecat dinding, menempelkan solasi untuk membuat area pembatas papan monitoring dan lampu, serta membuat tempat meletakkan topet di area protorum. 5R di protorum bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur, bersih, meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Pada kegiatan ini, mahasiswa membersihkan doli dan rak, menata dan memilah peralatan dan komponen, serta memusnahkan dokumen yang tidak digunakan. Inventaris barang Engineering Division di protorum bertujuan agar lebih mudah mengidentifikasi barang. Selain itu, pemberian stiker label yang ditempelkan pada barang membantu dalam pengelolaan inventari sehingga tidak tertukar atau hilang, memudahkan pencarian dan pemeliharaan barang. Mahasiswa pada kegiatan ini menempelkan stiker pada barang-barang tersebut. Kemudian, kegiatan selanjutnya membuat poster K3 di protorum bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai prosedur dan diharapkan sebagai pengingat visual untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, serta mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Pada kegiatan ini, mahasiswa membuat desain poster K3 untuk di protorum. Program kerja lainnya